Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Royhana Yusria Iman dengan NIM 25032014050. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses pembuatan game pada tugas Adcom, yaitu menggunakan emulator C64. Sebelumnya, saya sudah meminta ChatGPT untuk membuatkan promnya. Di sini, saya akan membuat game, yaitu game logika yang berjudul Mahasiswa X Case File 404. Nah, untuk konsep ceritanya berlatar pada tahun 1988, administrator kampus menemukan data mahasiswa misterius bernama mahasiswa X. Data akademiknya sempurna, NIM-nya terdaftar, IPK-nya 4, statusnya lulus, namun tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Tidak ada foto resmi, tidak ada dosen yang mengingatnya, tidak ada teman yang pernah bertemu dengannya. Pemain berperan sebagai detektif digital yang ditugaskan untuk menyelidiki identitas dari mahasiswa X sebelum database akan dihapus secara permanen oleh pihak kampus. Pemain di sini yaitu saya. Lalu menu utamanya ada mulai investigasi, cara bermain tentang kasus, dan keluar. Lokasi investigasinya ada 6, BAAK, yaitu Badan Administrasi Akademik Kemahasiswaan. Yang kedua, ruang kampus. Yang ketiga, perpustakaan. Yang keempat, lab komputer. Yang kelima, arsip kampus. Dan yang keenam, ruang server. Nah, setiap lokasi ini nanti akan ada deskripsi singkat, lalu satu bukti unik, dan juga petunjuk yang berbeda-beda. Untuk buktinya totalnya ada 8, yaitu transkrip nilai, login, kartu perpustakaan, foto wisuda yang telah rusak, data absensi, backup database, surat rektor, dan file rahasia X. Kemudian menggunakan variabel SC sebagai skor, TM waktu investigasi, dan EV jumlah bukti yang telah ditemukan. Untuk menu investigasinya, yang pertama mengunjungi lokasi, yang kedua wawancara saksi, yang ketiga analisis teori, yang keempat catatan kasus, yang kelima simpulkan kasus. Untuk analisis teori ini, apabila bukti tertentu ditemukan, maka akan muncul analisis. Sebagai contoh, bukti 2, 4, dan 6 akan muncul teori mahasiswa X pernah ada. Jika bukti 7 dan 8 telah ditemukan, maka akan muncul teori identitas X sengaja dihapus. Endingnya totalnya ada 5. Ending yang pertama yaitu ending yang asli, yaitu mahasiswa X benar-benar pernah ada, namun identitasnya dihapus oleh kampus. Ending yang B, pemain menyimpulkan adanya bug sistem, yaitu jawaban salah. Ending C, pemain menuduh pihak yang salah. Ending D, waktu habis, dan database akan terhapus secara permanen. Untuk ending E, secret ending, apabila semua bukti telah ditemukan, maka akan muncul tampilan pada layar, Welcome back mahasiswa X. Kemudian saya sudah mengirim promnya, dan ChatGPT tidak bisa mengirimkan kodenya secara langsung dan akan dibagi menjadi beberapa modul. Di sini saya juga meminta untuk diberikan baris yang lebih banyak agar hasil keluaran programnya bagus. Dan saya minta untuk kodenya dibagi-bagi saja menjadi beberapa modul. Dan totalnya ada 10 modul. Lalu saya akan minta dibuatkan modul yang pertama, yaitu modul yang berisi engine dan juga menu utama pada program. Saya copy terlebih dahulu dan kemudian saya tempel pada C64 Basic Emulator. Dan saya cek apakah ada penjelasan lebih lanjut. Oke. Kemudian saya minta untuk dibuatkan modul 2, dan ini ada tulisannya jangan tempel dari baris 10 lagi, tambahkan setelah baris terakhir modul sebelumnya. Ganti placeholder 6000 sampai 680. Kita disuruh ganti ini dengan kode yang terbaru. Oke. Kemudian saya minta untuk membuat lanjutan pada modul 3, yaitu lokasi dari investigasinya ini. Ini 20.000, berarti lanjutannya ini sini. Lanjut. Di modul 4-nya, di bawahnya juga 23.000. Lanjut modul 6, tempel setelah modul 4. Oke. Tempel setelah modul 4.
Ini kita scroll ke bawah. Ini patch ending A, upgrade ending supaya lebih dramatis, ganti bagian baris ini dengan kode yang baru. 18780. 18780. 18780 berarti di sini. Sampai baris 18870. 18870 berarti ini. Iya kan? 780 sampai dengan 870. Oke, kita hapus. Kita ganti. Sebentar, saya belum salin. Dengan ini. Kita tempel di sini. Oke, ini nyambung ya sama yang bawahnya. Ini enggak sih, ini nanti bakal diganti juga. Padahal ini enggak nyambung kan? Tuh. Oke, kita scroll dan ini ada patch secret ending E. Yang mengganti bagian sampai 110. Sampai 110. Ini endingnya berapa? 1903. 19.030, 1910. Oke. Kita ganti. Sepertinya belum bisa nih. Kita ganti dengan kode yang terbaru. Cek dulu. Oke. Kemudian saya minta untuk lanjut ke modul 7. Untuk modul 7 ini ada beberapa yang harus kayak di-upgrade. Tuh. Mencari bagian pada baris 15.000 sampai 15.170. Kita cari dulu 15 sampai 15.170. Oke. 170 berarti ini. Diganti dengan kata berikut. Nah, hapus dulu, kemudian kita ganti kode yang terbaik. 80 ya, yang paling bawah ya. Terus ini 13.000, ganti seluruh blok menjadi oke, 13.000. Kemudian tambahkan di akhir program. Menu investigasi 7.000 tambahkan. Q45 PTD. Sebentar. Q45. Nanti dibahasin. Oke. Tambahkan. Ini berarti di bawah sendiri. 41.000. Kemudian patch 5 tambahkan sebelum ini 19. Sebelum berarti di atas ini. Hasil akhirnya, kemudian saya jalankan. Sebelumnya saya sudah mencoba untuk menjalankan programnya, dan saat programnya berjalan itu, saya sudah menemukan bukti-bukti yang ada, yaitu totalnya 8 kan. Tapi waktu saya jalankan, keterangan yang ada di programnya itu nggak berubah, jadi tetap 0. Akhirnya saya menanyakan mengapa bukti tidak bertambah, padahal saya sudah menemukan bukti baru.
Nah, ini diberikan masalah utamanya ada 3, yaitu EV cuma naik kalau gosip 900-nya tuh panggil. Nah, di sistem aku ini, di sistem saya ini berbeda. IP-nya ini naik kalau BX-nya tuh udah di reset benar. Jadinya satu lokasi lupa kalau misalkan BX itu ke EF itu diem kayak mahasiswa nu. Dan ini banyak penjelasannya. Lalu saya cantumkan keterangan kode pada baris 900 saya. Hanya muncul ini saja. Nah, baru diberi keterangan kalau saya menghancurkan fungsi 900 yang asli. Nah, ini returnnya jadinya hilang. Nah, ini diberikan fix yang benar. Saya ganti terlebih dahulu. Oke, 900 ya. Kita berarti sampai 900. Ini taruh di mana ya? Pisahkan subroutine dengan jelas. 900. Harusnya itu di sini. Oke. Ini juga disuruh mindahin soundcam-nya sampai bagian mana ini? Sampai return itu kah? Ya. Dan disuruh mindahin, jangan di sini katanya. Ini harus dipindah ke 9500. Tes 9500. Oh, sebentar. Iya, ada yang juga. No, 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 no. Kita kan mulai baru seperti ini. Oke. Dan kita coba jalankan programnya terlebih dahulu. Oke. Kita mulai dari cara bermainnya. Yang pertama, mengunjungi lokasi, menemukan bukti, wawancara saksi, analisis teori, dan menyimpulkan kasus. Waktunya awalnya 40, dan apabila waktu habis, maka database akan terputus. Oke. Saya coba cari tahu tentang kasusnya dulu. Berlatar tahun 1988, seorang mahasiswa bernama mahasiswa X tercatat di database. Semua data valid, namun tidak ada seseorang yang mengenalnya. Misteri dimulai tekan enter. Saya mulai investigasinya karena saya sudah mendapatkan sedikit informasi. Oke, nama mahasiswa X, IPK 4, status lulus, tidak ada foto, tidak ada dosen yang ingat, tidak ada teman. Saya ditugaskan untuk menyelidiki kasus. Nah, di sini muncul keterangan skor 0, waktu 40, dan buktinya 0. Saya coba dari kunjungi lokasi, coba dari badan administrasi dulu. Terlihat sepi, lemari masih sama. Kita harus cek transkripnya dulu ya. Nah, ini saya telah menemukan bukti, yaitu transkripnya. Saya coba lagi, saya cari di ruang server. Cek backup. Buktinya ditemuin juga, nama X ada di versi lama pada sistem. Kalau saya coba cek file X, ini juga ditemuin file tersembunyi dalam directory. Oke, saya coba in arsip kampus. Ini seru. Tuh, kita cek fotonya dulu. Oke, foto ini ada tapi rusak, dicoret-coret dengan warna hitam. Nah, saya coba cek surat.
Nah, ini surat perintah penghapusan data mahasiswa X. Oke, saya kembali dan saya akan mencoba wawancara saksi dulu. Pertama saya teknisi server dulu deh. Oke. Server ini tua tapi belum mati. Backup database masih menyimpan rekaman X. Seorang pernah menghapus data file rahasia X disembunyikan secara sengaja, bukan kerusakan melainkan tindak. Saya wawancara lagi. Dosen senior. Mengajar pada saat itu, nama X terdengar familiar. Foto wisuda, ingat ada, namun orang itu dihapus dari foto. Saya coba cek catatan kasus dulu. Maaf sobat, ini analisis teori. Teori satu belum tersedia karena ada beberapa bukti yang belum terkumpul. Teori dua ini, identitas X itu dihapus, sengaja dilakukan. Kalau saya curiganya ke dosennya. Cek kampus, buktinya yang ditemukan baru 4 ya. Oke. Identitasnya sepertinya dihapus. Kita coba 5. Kita coba menyimpulkan kasusnya terlebih dahulu berdasarkan bukti-bukti yang telah ada. Karena saya sebagai pemain, saya bersikap seolah-olah saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari bukti-bukti. Nah, saya simpulkan kasus. Di sini terdapat 3, bug sistem, dosen pelaku, dan juga mahasiswa X yang saya tidak memilih pilihan yang pertama karena tidak mungkin, karena di dalam arsipnya itu masih terdapat data-data informasi X, tapi di versi lama dari sistem kampusnya, dosen pelaku ini bisa jadi karena menurut saya POV-nya mengarah ke dosennya. Lalu yang ketiga, mahasiswa X nyata. Ini tidak bisa membuktikan 100% valid karena data bukti-bukti yang ada itu terkumpulnya baru 4, belum 8. Saya coba pilih yang kedua. Oke, Anda menuduh pihak yang salah. Berarti di sini saya sebagai pemain tidak berhasil menyelesaikan kasus yang telah saya buat. Oke, kita coba lagi. Mulai langsung dimulai investigasi ya, tidak perlu cara bermain dan tentang kasus karena sudah ada di penjelasan sebelumnya. Oke, saya coba mencari bukti-bukti yang lain. Saya coba di ruang dosen ya. Tapi soalnya belum nyoba di ruang dosen. Oke, coba di cek anggota terdapat ruang server. Oh, ini tadi sudah cek lab code. Oke, dia enter berkali-kali. Saya coba wawancara dulu. Teknisi server. Ini percakapannya hanya muncul beberapa, karena ada beberapa bukti itu yang belum ditemukan. Jadi percakapannya itu singkat. Tapi kalau misalkan bukti-bukti yang ditemukan itu udah banyak, nanti percakapannya itu bakal panjang. Oke, kita analisis operator akademik. Hmm, cek catatan kasus, temukan bukti yang dari 3. Saya coba untuk analisis teorinya, kemungkinan yang apa saja. Belum tersedia karena bukti yang saya temukan itu masih sangat minim. Saya coba cari di terus ya. Terus tadi sudah ditemukan atau belum? Saya coba ruang server lagi. Hmm, oke. Saya coba untuk analisis teori apakah sudah ada. Belum tersedia juga karena kalau misalkan bukti-buktinya itu nggak memenuhi, jadi analisisnya itu nggak bakal keluar gitu. Kita coba simpulin kasus berdasarkan pengetahuan dan bukti-bukti yang sangat minim. Kalau dari pemain yaitu saya menyimpulkan bahwa ini adanya bug fix. Kita coba simpulan saya setelah. Dan saya harus mengulang proses tersebut berkali-kali. Ntar saya hentikan dulu share screen-nya.
Baik, sekian penjelasan dari program yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.